Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarsi, peserta Latsar CPNS PPSDM Angkatan 5 Kelompok 3. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mind map wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang berisi konsep-konsep atau informasi penting yang telah dipelajari pada modul 1, meliputi wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan sistem administrasi NKRI. Kita masuk pada materi pertama, yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fakta-fakta sejarah dapat dijadikan pembelajaran bahwa kebangsaan Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman dan bukan keseragaman, serta mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Berikut ini adalah beberapa titik penting sejarah di Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Yang ketiga, pada 10 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Yang keempat, pada 27 sampai 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda II yang dikumandangkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya oleh Wage Rudolf Supratman. Yang kelima, pada 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumagichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dan yang terakhir, dibentuknya PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya, dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia memiliki cara pandang yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber pada 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain 4 konsensus dasar, kita juga harus mengetahui identitas bangsa yang terdiri dari 1. Yaitu bendera negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera Sang Merah Putih. Yang kedua, bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara. Ketiga, ada lambang negara yang berbentuk Garuda Pancasila. Dan yang terakhir, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Kita masuk padanya, yaitu tentang nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Sejarah bela negara diawali dari peristiwa agresi militer II Belanda. Agresi militer II Belanda yang berhasil menguasai ibu kota Yogyakarta dan menawan Soekarno-Hatta tidak meluruhkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan
dilaksanakan baik dengan hard power, perang gerilya, maupun soft power, pemerintahan darurat di kota Bukit Tinggi. Agresi militer dua Belanda terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Maka dari itu, setiap tanggal 19 Desember diperingati sebagai Hari Bela Negara. Hari Bela Negara ini ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006. Ada beberapa nilai-nilai bela negara yang wajib kita miliki, meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Implementasi nilai-nilai bela negara dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagai ASN yang bekerja di lingkungan sekolah, kita pun dituntut agar dapat mengimplementasikan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara di lingkungan sekolah. Contohnya, yang pertama, menghormati guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan pada sekolah, mentaati peraturan yang sudah ditentukan pada setiap sekolah, tidak melakukan penyimpangan yang melanggar nilai-nilai Pancasila, bersikap sopan dan santun, serta saling tolong-menolong kepada teman maupun kepada guru. Materi yang terakhir yaitu tentang Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara kesatuan yang disepakati oleh para pendiri bangsa dan kemudian ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memiliki makna pentingnya kesatuan dalam sistem penyelenggaraan negara. Dari sudut hukum, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 5 norma dasar negara Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberi kerangka dasar hukum Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya atau khususnya sistem penyelenggaraan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-1, kedua, ketiga, dan keempat terakhir pada tahun 2002 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.